ketika pemuda-pemuda ini bersembunyi di goa. Jadi mereka memang Bapak Ibu tidak ada tempat bersembunyi lagi kecuali satu-satunya ini. Udah mentok semua jalan. Dan ini pasukan memburu siang malam. Apa yang mereka katakan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami rahmat dari sisimu dan berikan petunjuk dalam urusan. Hebatnya Bapak Ibu, mereka minta rahmatnya. Mereka tidak minta, ya Allah menangkan kami melawan orang musyrik, hancurkan raja yang kafir itu. Tidak. Mereka tidak minta kemenangan, tidak minta dihancurkan lawan, minta rahmat. Kenapa begitu? Menang tidak penting Bapak Ibu. Yang penting rahmat. Biarlah kita kalah tapi dengan rahmat Allah, daripada kita menang tanpa rahmat Allah, petaka itu. Kemenangan tanpa rahmat itu petaka. Tidak apa-apa kita kalah tapi dengan rahmat Allah, kita akan bahagia. Makanya mereka tidak minta menang tapi minta rahmat. Dan rahmat ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena rahmat ini, dengan rahmat ini kita akan merasakan ketenangan hati walaupun masalah terlalu berat. Itu kenapa mereka bisa tidur 300 tahun. Kenapa? Yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah tebarkan rahmatnya kepada mereka hingga mereka tenang tidur 300 tahun. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-26. Di mana surat Al-Kahfi ini ayat 9 sampai 26 adalah ayat yang menjelaskan tentang kisah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ya, beberapa pemuda yang beriman yang ditidurkan Allah di dalam goa karena menyelamatkan keimanan mereka. Mereka tidur selama 300 tahun. Yang cerita mereka disebutkan di surah Al-Kahfi ini, yang nama mereka tidak disebutkan, tapi mereka disebut saja dengan Ashabul Kahfi. Kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warrakim, ya, kanu min ayatina ajaba. Itu ayat 9-nya itu, mereka disebut dengan Ashabul Kahfi. Nah, bagaimana cerita mereka? Sebelum kita bahas ayat ini, kita lihat cerita mereka dulu. Ashabul Kahfi ini Ibu adalah pemuda, ya. Mereka disebut dengan fityah. Kalau dilihat ayat 10-nya nanti, ya, is awal fityatu ilal kahfi. Jadi mereka disebut fityah. Fityah itu usianya 15 sampai 20 tahun. Jadi sebagian sejarawan mengatakan usia mereka rata-rata 17 tahun. Kalau sudah di atas 20 tahun itu namanya rajulun, ya. Nah, tapi kalau fityah itu 15 sampai 20 tahun. Nah, mereka ini Bapak Ibu ditidurkan Allah, ya, selama 300 tahun. Walaupun 300 tahun itu hitungan Samsiyah. Hitungan Kamariahnya 309. Itu kenapa kalau Ibu baca di surat di ayat 26-nya, berapa lama mereka tidur di goa itu, kata Allah, mereka tidur itu salah sami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur di goa itu 300 tahun tambah 9. Jadi bukan 309, 300 tahun tambah 9. Kenapa pakai kata tambah? Wazdadu. Karena 300 tahun itu hitungan Samsiyah, 309 hitungan Kamariah. Kalau mau menghitung dengan Kamariah, tambah 9 tahun lagi. Karena jumlah hari Samsiyah dan Kamariah itu beda 11 hari setiap tahun. Itu maka Ramadan maju terus tuh. Ya, Samsiyah itu jumlah harinya 365, Kamariah itu 354.
Jadi setiap tahun beda 11 hari. Kalau setiap tahun beda 11 hari, 33 tahun setahun bedanya. Karena 33 kali 11 itu 363. Jadi kalau 33 tahun itu jumlah bedanya setahun, maka kalau 100 tahun 3 tahun. Kalau 300 tahun 9 tahun. Itu kenapa mereka tidur itu kata Allah 300 tahun tambah 9 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu usia beliau 63 tahun itu qamariyah. Kalau samsiahnya 61 tahun. Tahu ya? Karena bedanya ada 11 hari dan setiap 30 tahun itu jadi beda 1 tahun. Jadi mereka itu ditidurkan kata Allah selama 300 tahun. 309 kalau dihitung dengan qamariyah. Nah, Bapak Ibu, jumlah mereka ya memang tidak tegas disebutkan Allah. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-22-nya, kata Allah mereka itu jumlahnya 3, 4 dengan anjing, 5, 6 dengan anjing, 7, 8 dengan anjing. Kenapa Allah tidak menyebutkan jumlah pasti 7, 8 dengan anjing titik? Karena ayat ini turun menjawab pertanyaan orang-orang yang ingin menguji kenabian Nabi Muhammad. Ini orang-orang ini ingin mempermalukan Nabi, ingin membuktikan Nabi ini palsu, bukan Nabi. Maka mereka bertanya ke orang Yahudi, bagaimana membuktikan Muhammad itu Nabi? Maka kata orang Yahudi, ya orang-orang ahlul kitab itu kan mereka paham ya tentang informasi masa lalu. Maka kata mereka, ini utusan Quraisy nih, tanyakan ke Muhammad itu 3 hal. 1, tanyakan kepadanya tentang Zulkarnain. 2, tanyakan kepadanya tentang ruh. 3, tanyakan kepadanya tentang Ashabul Kahfi, jumlah mereka. Nah, khusus Ashabul Kahfi ini, kalau Muhammad mengatakan nanti jumlahnya 7 dan 8 dengan anjing, atau menyebutkan jumlah pasti, maka dia nabi palsu, dia bukan nabi. Karena dalam informasi mereka, dalam pengetahuan mereka, jumlah Ashabul Kahfi itu 3, 4 dengan anjing, 5, 6 dengan anjing, 7, 8 dengan anjing. Itu dalam pengetahuan ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Kenapa ayat ini tidak menyebut pasti? Karena ayat ini turun untuk menyesuaikan jawaban dengan keinginan sang penanya. Itu kenapa jawabannya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak pasti. Tetapi ada isyaratnya. Isyaratnya Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang, 8 dengan anjing. Kenapa begitu? Coba Bapak Ibu perhatikan redaksinya baik-baik ayat yang ke-22 itu. Mereka jumlahnya yakuluna 3, 4 itu naat, salah satun rabi'uhum kalbuhum. 3, 4 dengan anjing itu jumlahnya na'tiyah namanya, naat. 5, 6 juga naat. Khamsatun sadisuhum kalbuhum, naat juga. Tapi 7, 8 pakai waw ataf. Sab'atun wasaminuhum kalbuhum, pakai wa ya. 3, 4 tidak ada wa. 5, 6 tidak ada wa. 7, 8 pakai wa. Sab'atun wasaminuhum. Dalam kaidah bahasa, ataf itu lebih kuat maknanya dari naat. Maka dari kaidah bahasa itu dipahami jumlah mereka diisyaratkan Allah 7 orang, 8 dengan anjingnya. Nah, itu jumlah mereka. Nah, Bapak Ibu, mereka ini bangun dari tidur mereka 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi mereka bangun tidur itu ya 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kalau Nabi Muhammad lahir 570, berarti mereka bangun tidur itu sekitar 420 Masehi. Kalau tidur mereka itu 300 tahun, berarti mereka tidurnya mulai 120 Masehi. Kalau Nabi Isa itu diangkat usia 30 tahun, berarti mereka tidur di gua itu 90 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Nah, mereka ini Bapak Ibu adalah pengikut ajaran Nabi Isa yang lurus. Tapi mereka kemudian hidup di wilayah yang dimana rajanya musyrik. Mereka hidup di satu tempat wilayah namanya Apases. Apases itu di Syria sekarang, di Sam sekarang.
itu berada di wilayah kekuasaan Romawi. Jadi ceritanya mereka hidup di wilayah negeri yang rajanya musyrik. Dan raja ini memaksa semua rakyatnya musyrik. Maka dibikinlah sebuah ideologi tunggal, yang rakyat tidak boleh berbeda dengan raja, semua ikut dengan aturan raja, termasuk soal akidah, keyakinan. Maka 7 pemuda ini tetap bertahan dalam keimanan yang lurus, ya, mengikuti ajaran Nabi Isa yang lurus yang ada dalam Injil yang belum diubah. Itu makanya mereka disebut innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka pemuda-pemuda yang beriman lurus teguh kepada Allah. Nah, mengetahui ada 7 orang pemuda yang tak mau tunduk kepada aturan negara, kepada ideologi negara, maka kemudian negara menjadikan mereka musuh. Akhirnya mereka diburu ke sana kemari, dibunuh, dan mereka lari menyelamatkan diri sampailah di sebuah gua. Gua itu bernama Gua Rajib, yang terletak 8 km kira-kira di kota Amman di Yordania sekarang. Nah, ketika mereka masuk ke pintu gua itulah mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami ya rahmat dari sisimu. Hebat ya, mereka tidak minta hancurkan raja itu, selamatkan kami, tidak. Mereka hanya minta rahmat dari Allah. Kemudian fadarabna ala azanihim, setelah mereka berdoa ditutup rapat telinga mereka. Maka mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Setelah 300 tahun tidur, itu tidak ada yang berubah. Semua normal. Badan mereka utuh, jenggot mereka tidak panjang, kuku mereka tidak bertambah. Normal saja tubuh mereka. 300 tahun mereka tidur. Setelah bangun, mereka lihat matahari sudah mulai condong ke arah barat. Mereka saling bertanya, berapa lama kita di sini? Satu menjawab sehari, satu menjawab setengah hari. Akhirnya kata mereka, salah satunya, ini perut kita sudah lapar, cari makanan. Fab'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal Madinah. Ini uang kertas, bawalah ke kota beli makanan. Maka dibawalah ya uang ini, salah satu mereka cari makanan ke kota. Begitu sampai di kota beli makanan, ketika dibayar baru kaget penjual makanan, ini uang 300 tahun yang lalu berlakunya. Lalu kata penjual makanan, ini tidak laku lagi ini Pak, uang ini 300 tahun yang lalu berlakunya. Kaget ya yang Ashabul Kahfi ini, loh ini kemarin masih pakai uang ini. Akhirnya bertengkar, dan kemudian baru ini disebarkan berita ada orang bawa uang yang nilainya berlaku 300 tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu, semasa 300 tahun itu negeri itu sudah beriman, rajanya sudah mati, negeri itu sudah menjadi saleh. Maka kemudian cerita tentang 7 pemuda yang hilang ini tetap beredar di kalangan masyarakat. Maka kemudian baru mereka tahu inilah pemuda yang hilang dulu. Maka kemudian diikuti ke gua itu, sampai di gua mereka masuk, dan kemudian baru dimatikan oleh Allah. Sampai sekarang. Maka tempat mereka masih ada. Bapak Ibu kalau berkunjung ke Yordania, nah itu ada guanya Ashabul Kahfi di sana. Itu sinopsis Bapak ya, cerita singkat tentang Ashabul Kahfi. Kita akan bahas ayat-ayatnya. Ayat yang ke-9 apa kata Allah? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, Ashabul Kahfi itu dan Ar-Rakim. Jadi Ar-Rakim itu nama anjingnya. Sebagian mengatakan nama anjingnya Kitmir, tapi sebagian mengatakan dalam Al-Quran namanya Ar-Rakim. Jadi anjing itu boleh dikasih nama apa ya, tapi jangan dikasih nama-nama, misalnya nama-nama ya, misalnya siapa Afdal, jangan ya, atau misalnya namanya Ali, jangan gitu ya. Nah, kali namanya Ar-Rakim. Boleh ya jadi dikasih nama hewan itu. Dan Ashabul Kahfi dan anjing ini Ibu nanti dalam sebuah riwayat disebutkan masuk surga. Binatang masuk surga itu tidak banyak. Onta Nabi Saleh, hud-hud Nabi Sulaiman, ikan Nabi Yunus, kibas Nabi Ismail, termasuk salah satunya anjing Ashabul Kahfi. Hud-hud Nabi Sulaiman juga. Jadi anjing nanti ini masuk surga nih Pak. Semua binatang yang di tanah. Setelah hisab selesai binatang jadi tanah, kecuali beberapa binatang yang masuk surga termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa anjing masuk surga? Karena kata Allah innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya. Itu anjing menjaga pemuda yang beriman kepada Allah. Ketika pemuda tidur dalam goa, itu anjing wakal buhum basitun zira'ihi bil wasit. Anjing itu duduk di depan goa itu menjaga musuh. Karena itu dia dimasukkan Allah ke surga karena memberikan penghargaan kepada dia yang menjaga orang saleh.
Jadi kalau ada bapak ibu yang menjaga orang baik, orang saleh, itu masuk surga bersama dia. Anjing saja begitu, apalagi orang. Makanya ustadz ulama jangan dimusuhi, jangan dikriminalisasi. Besok masuk surga dengan dia, bapak ibu. Ya toh? Ya kalau ustadz kok dihormati, bapak ibu, tidak dimusuhi lah. Kok ustadz dikriminalisasi, dipenjarakan tanpa salah. Ini anjing saja masuk surga, bapak ibu ya. Karena memelihara atau menjaga pemuda saleh yang tidur. Nah, makanya bapak ibu, ya kalau ada bapak ibu yang mengambil menantu gari masjid itu masuk surga tuh. Ya kan? Anjing yang saya masuk surga apalagi mentuanya, ya enggak? Nah itu, cari-carilah gari masjid jadi menantu bapak ibu. Jangan ya, bapak ibu anggap sepele gari masjid itu orang saleh, itu orang beriman tuh. Gitu. Tuh ali kan dua ali kan alu nalina mana adikonya. Alu ya. Nah, bisa tuh. Jadi kata Allah, Ashabul Kahfi itu tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat mengagumkan. Kenapa mengagumkan Bapak Ibu? Satu, tidur mereka itu 300 tahun. Mereka tidur. Kata Allah, tahsabuhum aiqazan balhum ruqud. Mereka itu tidur. Allah sebut bukan mati. Beda dengan Uzair. Kalau Uzair 100 tahun dimatikan Allah. Memang mati. Badannya jadi tanah, hancur. Tulang belulangnya hancur, lalu dihidupkan Allah kembali. Kalau Ashabul Kahfi rukut, tidur panjang, bukan mati, tidur dia 300 tahun tidur. Coba bayangkan ibu tuh, apa tidak mengagumkan itu? Coba bapak ibu, selama-lama lalu berajam lalu 10 jam tuh lalu pak tuh lah bangkak matu itu tuh. Ini 300 tahun. Selama 300 tahun itu badan mereka tidak rusak. Kenapa? Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal, kata Allah. Tubuh mereka dibolak-balik selama 300 tahun. Karena kalau tidak dibolak-balik tubuhnya, nanti darahnya membeku. Nanti tubuhnya dimakan tanah, rusak. Cobalah bapak ibu kalau sakit tidur lama, berbaring saja di atas kasur, nanti punggungnya itu membusuk. Ini di atas tanah. Tanah itu kan luar biasa zatnya tuh Ibu, zat penghancurnya tuh, ya. Maka oleh Allah tubuh mereka dibolak-balik selama 300 tahun itu. Wa nuqallibuhum zatal yamin, kiri kanan dibolak-balik supaya darah mereka tidak membeku. Itu mengagumkan sekali. Yang kedua, kalau ibu bapak baca di ayat yang ke-17, wa taras syamsa iza tala'at tazawaru an kafihim zatal yamin. Matahari itu selama 300 tahun diatur Allah perjalanannya, hingga cahaya matahari tetap masuk ke goa selama 300 tahun tanpa mengurangi cahaya yang ada di alam semesta. Masalah bapak ibu ya, matahari ini ibu cahayanya pindah-pindah pak. Cobalah perhatikan pak, bulan ini ke sini, bulan besok ke sana, maka matahari itu kan terbitnya tidak sama pak. Dia bergeser terus terbitnya tuh, terbenamnya bergeser terus tuh. Itu kenapa kata masyrik dan maghrib itu jamak, masyarik wal magharib, karena tempat terbit dan tempat terbenam matahari itu ragam-ragam. Setiap tahun berputar dia tuh tempat terbitnya. Untuk Ashabul Kahfi ini Ibu, seolah-olah matahari itu stabil selama 300 tahun itu cahayanya ke mereka. Sebab kalau cahaya mereka tubuhnya tak kena cahaya, nanti dia apa? Kehabisan pigmen pak. Coba bapak ibu kalau rumpui tutui jo dempurong, tutui rumpui ko jo MB agak seminggu, apa yang terjadi? Rumput menjadi pasi pucat. Kenapa? Dia tidak kena cahaya apa? Tubuh kita makhluk ini butuh cahaya. Kalau tubuh kita tidak kena cahaya, maka kulit kita menjadi rusak. Itu kenapa orang-orang Skandinavia itu pak, orang-orang Eropa Utara itu pakai albino. Kenapa albino tubuh mereka Ibu? Putih mereka tuh tidak baik bentuknya karena mereka kekurangan cahaya di sana. Di Eropa Utara tuh Ibu cahaya matahari mungkin sejam 2 jam saja Pak. Itu maka tubuh mereka begitu bentuknya tuh Pak. Mereka kekurangan pigmen. Maka selama 300 tahun itu Ibu matahari oleh Allah diatur jalannya sehingga cahaya stabil selama 300 tahun menembak itu ke lubang gua. Masalah Bapak Ibu ya. Ini ajaib. Itu kenapa kata Allah min ayatina ajaba. Ini tanda kebesaran Allah yang sangat mengagumkan, ajaib. Selama 300 tahun mereka tidur tuh Ibu,
tubuh mereka tidak ada yang berubah. Sebab kalau berubah, pas bangun tidur pasti mereka kaget. 300 tahun janggut kok bisa 10 meter ke Pak Ibu? Kan? Kuku kok bisa sekian meter begitu Pak. Tapi ketika mereka bangun tidur, tubuh mereka seperti sebelum tidur. Jenggot tidak bertambah, kuku tidak bertambah. Kenapa bisa? Ini tanda yang mengagumkan dari Allah. Jadi Allah Bapak Ibu kalau ingin mengawetkan tubuh kita, bisa. Kalau ada orang mati sekian ratus tahun, tubuh mereka, jasad mereka tidak rusak dimakan tanah, boleh jadi. Itu Ashabul Kahfi contohnya. Kalau Allah ingin memelihara jasad, bisa seperti Ashabul Kahfi, tidak akan dimakan tanah itu. Ya, karena Allah sudah pernah mencontohkan. Maka ini disebut tanda kebesaran kami yang mengagumkan. Itu kenapa disebut min ayatina ajaba. Lalu iz awal fityatu ilal kahfi, ketika pemuda-pemuda ini bersembunyi di goa. Jadi mereka memang Bapak Ibu tidak ada tempat bersembunyi lagi kecuali satu-satunya ini. Udah mentok semua jalan. Dan ini pasukan memburu siang malam. Apa yang mereka katakan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami rahmat dari sisimu dan berikan petunjuk dalam urusan kami. Hebatnya Bapak Ibu, mereka minta rahmatnya. Mereka tidak minta ya Allah menangkan kami melawan orang musyrik, hancurkan raja yang kafir itu. Tidak. Mereka tidak minta kemenangan, tidak minta dihancurkan lawan, minta rahmat. Kenapa begitu? Menang tidak penting Bapak Ibu. Yang penting rahmat. Biarlah kita kalah tapi dengan rahmat Allah, daripada kita menang tanpa rahmat Allah, petaka itu. Kemenangan tanpa rahmat itu petaka. Tidak apa-apa kita kalah tapi dengan rahmat Allah, kita akan bahagia. Makanya mereka tidak minta menang tapi minta rahmat. Dan rahmat ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena rahmat ini, dengan rahmat ini kita akan merasakan ketenangan hati walaupun masalah terlalu berat. Itu kenapa mereka bisa tidur 300 tahun. Kenapa? Yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah tebarkan rahmatnya kepada mereka hingga mereka tenang tidur 300 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mereka statusnya buron, mau dibunuh, pasukan bersenjata lengkap, tidur dalam goa di atas tanah, tapi bisa nikmat tidur 300 tahun. Kenapa? Yansur lakum rabbukum min rahmatihi, karena rahmat Allah. Itu kenapa ibu bapak kalau masuk masjid apa doanya? Allah maftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Itu maka bapak ibu mendengar ceramah tak kantuk lalu itu dapat rahmat. Seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan lalu tu. Ayo pak kok lalunya pak? Dah rahmat pak. Orang kalau dapat rahmat pak hatinya tanang. Tanda orang hati tanang mata tak kantuk. Dah betul. Nyo kalau tanang hati pak mata tak kantuk. Lalu lama tu tanda hati tanang tu. Ibu kalau gelisah hati lemu lalu mata. Enggak pak. Makanya mendengar ceramah aku, ambo dah heran pak mangga kok banyak orang tak kaluk kalau dapat rahmat. Itu tandanya pak. Itu makanya duduk saja pak, menyanda. Oh, ndak jo bantah ke lo pak, menyanda kata enggak kan no. Sakancangku ustaz mengecek jomik ah. Saramiku orang nu lalu tu pak. Itu ndak sembarang orang tu pak. Itulah orang pilihan tu pak. Itu orang-orang yang sudah dapat rahmat. Jadi jangan berang lo pak kalau jamaah aku tak kaluk dengan ceramah pak. Itu tanda rahmat Allah disebarkan ke mereka tu. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Kan bapak ibu buka pintu masjid minta rahmat tadi. Tanda dapat rahmat apa? Hatinya tenang seperti Ashabul Kahfi. Walaupun dia buron negara, walaupun dia dimusuhi, hendak dibunuh, tapi bisa tidur nyenyak. Kenapa? Hati sudah tenang. Rahmat ditebarkan Allah. Itu makanya bapak ibu kalau ada pengajian di masjid itu datangi. Minimal pelaluk saya ke situ. Itu rahmat pak. Kalau tidak amu lalu mata bapak ibu dulu bapak ilah ke masjid dengan ceramah. Tak kaluk mereka dong. Rahmat pak. Besar rahmat Allah di sini pak. Itu makanya tidak salah doa masuk masjid itu tu. Ya Allah maftahli abwaba rahmatika. Nah itu ibu sampai ayat 10 dulu ya. Ini sampai ayat 26 ibu ah. Ada 20 sampai ayat itu kan. Panjang situ tu. Besok lah lanjutkan kalau ada pertanyaan saya persilakan waktu kita cuma 20 menit.